Jadi hidup kami berjuang bersama, takkan berhenti. Dunia butuh kehadiranmu. Anodus Chansa memanggil semua, menyalakan dunia dalam karya dan doa. Dengan semangat kasih dan setia, Soferdia, mari kita melangkah. Mari berkarya, mari berdoa, membangun dunia penuh cahaya. Soferdia tercinta, berkibar di dalam kasih-Nya. Jangan lelah berkarya, Tuhan bersama kita. Mari berkarya, mari berdoa, membangun dunia penuh cahaya. Soferdia tercinta, berkibar di dalam kasih-Nya. Jangan lelah berkarya, Tuhan bersama kita. Tuhan bersama kita. Dunia butuh kehadiranmu. Anodus Chansa memanggil semua, menyalakan dunia dalam karya dan doa. Dengan semangat kasih dan setia, Soferdia, mari kita melangkah. Mari berkarya, mari berdoa, membangun dunia penuh cahaya. Soferdia tercinta, berkibar di dalam kasih-Nya. Jangan lelah berkarya, Tuhan bersama kita. Tuhan bersama kita. Kami Soferdia setia uang, kami berjanji setia berkarya. Dalam semangat SPD yang mulia, misi mulia jadi hidup kami. Berjuang bersama takkan berhenti. Mari berkarya, mari berdoa, membangun dunia bercahaya. Soferdia tercinta, kita berjiwa di dalam kasih-Nya. Jangan lelah berkarya, Tuhan bersama kita. 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 Iya, lagu Mas yang semangat ya, cocok untuk anak-anak muda, tapi untuk kita semua juga ya. Dan selamat sore untuk semua Soferdia. Bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabar Anda sore hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Anodus Chansa memanggil semua, menyalakan dunia dalam karya dan Bagaimana Surabaya, Pak Agus dan kawan-kawan? Selamat sore untuk Anda semua. Surabaya, Malang Batu, selamat sore, selamat berjumpa. Ya, tema kita sore hari ini Soferdia dalam mendalami semangat spiritualitas Bapak Pendiri. Anodus Chansa memanggil semua, menyalakan dunia dalam karya dan doa. Dengan semangat kasih dan setia, Soferdia, mari kita melangkah. Mari berkarya, mari berdoa, membangun dunia bercahaya. Soferdia tercinta.
Ya, dalam Mars ini sudah terungkap spiritualitas SPD dan berlaku juga untuk kita Soferdia. Tercinta berkibar di dalam kasih-Nya. Jangan lelah berkarya, Tuhan bersama kita. Inilah berkarya. Iya, selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku anggota Soferdia dimanapun Anda berada. Senang kita berjumpa pada sore hari ini dan kita ingin supaya perjumpaan kita sore hari ini sungguh-sungguh menjadi kesempatan untuk memperdalam spiritualitas kita sebagai paguyuban. Iya. Nah, tentu kita ingin malam ini akan lebih memperdalam. Nah, namun sebelumnya mari kita ikuti dulu sebuah request lagu. Iya, sebuah request lagu. Namun baik, saya akan memberikan pengantar sedikit tentang bagaimana kita sebagai anggota Soferdia ingin untuk menanamkan spiritualitas pendiri kepada para anggota Soferdia. Ada yang tahu, ada yang sedikit tahu, ada yang banyak tahu, ada juga yang belum tahu sama sekali ya. Agar menjadi kekuatan dalam hidup dan karya kita. Nah, tentu sebelum kita mempelajari, mendalami spiritualitas pendiri, seharusnya dan tentu semua sudah mengenal figur pendiri, siapa dan apa yang diwariskannya kepada kita. Tentu dari sini kita harus belajar profil dan sejarah hidup singkat pendiri. Saya harap tahu semua ya, dengan latar belakang, pengalaman rohaninya, perjumpaan dengan Allah, motivasi mendirikan komunitas, itu semua bisa kita pelajari ya. Dan tentu saja nilai-nilai utama yang dihidupi, misalnya kesederhanaan, pengorbanan, semangat misi, cinta pada orang kecil, orang lemah, dan masih banyak hal yang lain yang menjadi ciri atau yang menjiwai semangat hidup Bapak pendiri. Dan tentu saja konteks zaman dan tantangan yang dihadapinya, kita perlu supaya kita memahami relevansi perjuangan beliau. Nah, mari kita angkat permintaan dari Bapak Stefan. Ya, apa judul lagunya? Angel. Ya, mari kita dengarkan. Semoga Anda terinspirasi. Ya, selamat mendengarkan. Angel, take your wings and fly, watching over me. See me through my night's time and be my leading light. Angel, you have found the way, never fear to dread. You'll be a friend to me. Angel, spread your wings and fly.
Baik, terima kasih Pak Stefan untuk request lagu ini. Tentu akan membuat kita semua semangat, senang, dan berkaitan dengan juga spiritualitas pendiri kita. Nah, saudara-saudaraku Soferdia sama saudaraku konfraterku SPD. Nah, apa sih sebenarnya inti dari spiritualitas pendiri? Tentu saja relasi personal dengan Tuhan melalui doa, melalui imannya, dan terutama melalui penyerahan dirinya. Kemudian cinta pada misi dan pelayanan kepada sesama, semangat diutus, keluar dari zona nyaman, dan itu yang menjiwa, yang menggerakkan, yang menyemangati dia di dalam misi, karya misi ini. Dan terutama kita melihat kesetiaan dalam penderitaan dan tantangan yang dihadapinya, spiritualitas salib dan harapan. Jadi makanan sehari-hari untuk seorang misionaris adalah salib. Dan sangat menekankan hidup dalam komunitas dan kerjasama, semangat persaudaraan. Dan tentunya aplikasinya bagaimana dalam hidup dan karya Soferdia. Baik, catat baik-baik ya. Setelah ini nanti kita akan mendengarkan sharing-sharing dari anggota Soferdia Santo Paulus Surabaya. Nah, aplikasi dalam hidup dan karya kita sebagai Soferdia, tentu yang pertama menghidupi semangat pendiri dalam pelayanan nyata. Misalnya dalam karya pendidikan, kesehatan, sosial, pastoral. Ya, coba lihat kembali itu. Lalu menjadikan spiritualitas pendiri sebagai landasan dalam pengambilan keputusan dan penilaian misi kita. Tentu saja menjadi saksi hidup yang mencerminkan semangat pendiri dalam tutur kata, sikap, dan tindakan kita. Nah, bagaimana pendalaman dan formasi spiritualitas? Kita akan mendengarkan dulu sebuah lagu. Yang berulang tahun dulu ini. Yang berulang tahun, iya, yang berhut ya, Ibu Maria Katarina, tanggal 2 Mei, Soferdia SMK ya. Selamat ulang tahun Ibu ya. Ibu Angelina, Soferdia Roh Kudus, dan Ibu Maria Dorce, tanggal berapa ini? Tanggal 5, Soferdia Malang. Ya, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sebuah lagu, ya, lagu Happy Birthday ya. Selamat berulang tahun, semoga Tuhan selalu menyertai ya. Happy birthday to you. 생일 축하합니다.
birthday, happy birthday. Nah, kita akan dengarkan dulu request lagu dari Pak Yosef sebelum dia akan bersharing, atau kita dengarkan dulu lagu request dari Pak Stefan ini ya, tadi lagu yang ini. Mari kita karena kita telah melakukan sesuai dengan kehendak. Iya. Iya, mari Pak. Yuk, Pak. Selamat sore, Stefan. Romo. Selamat sore. Selamat sore, Sofedian. Iya, selamat sore. Saya akan ada sedikit sharing dengan tema mendalami spiritualitas Bapak Pendiri. Iya, ini Yaitu bagus. yang pertama, Iya. kita mempunyai prinsip bahwa semua yang kita miliki adalah merupakan belas kasihan Tuhan, merupakan upah yang Tuhan berikan kepada kita, karena kita telah melakukan sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, kita wajib tanpa adanya pemaksaan dari diri kita untuk melakukan kewajiban kita kepada Tuhan atas kesehatan dan kesuksesan yang diberikan kepada kita. Semua itu kita wujudkan juga untuk berbelas kasih kepada semua orang, serta berpartisipasi untuk menumbuhkan imam-imam yang baru. Mestinya banyak karya-karya yang bisa kita lakukan, seperti mengajak teman-teman yang kurang aktif atau yang tidak mau aktif begereja, atau melakukan kegiatan-kegiatan di gereja dengan pendekatan yang tidak memaksa, agar dapat sadar sendiri. Demikian Romo, sedikit sharing yang saya ucapkan, semoga berkenan. Terima kasih, selamat sore Romo. Terima kasih Pak Stefan, terima kasih. Ya, betul. Kita bisa menjadi teladan hidup. Sharing dari anggota senior tentang bagaimana mereka menghidupi spiritualitas itu. Pengenalan tokoh-tokoh Sovedia yang menjadi inspirasi karena kesetiaan mereka pada semangat pendiri. Ya, tentu saja doa-doa yang bersumber dari spiritualitas pendiri, doa misi, doa pengutusan, doa rosario misi, dan tentu saja perayaan liturgi khusus untuk mengenang hari penting pendiri atau peristiwa komunitas. Ya Pak Stefan, terima kasih luar biasa. Nah, sekarang kita akan mendengarkan request lagu dari Bapak Yosef ya. Pak Yosef, selamat sore. Ini dia. Mari kita nikmati.
Yosef ya, sharing dari Pak Yosef atau ini Pak ya coba. Nomor 3, dalam keadaan sehat walafiat selalu. Iya. Demikian, nggih. Rama, Bapak Ibu, sahabat yang terkasih, Ya Pak Yosef. sore hari ini saya akan sedikit sharing tentang spiritualitas Santo Arnoldus Jansen. Kalau kita baca lagi atau kita lihat lagi, kita ingat lagi bahwa spiritualitas beliau berfokus pada kehadiran Tuhan dalam hati manusia dan kemampuan untuk terbuka pada Roh Kudus. Beliau betul-betul menekankan doa dan karya yang tak terpisahkan, menunjukkan keseimbangan antara aktivitas dan kontemplasi dalam hidup. Selain itu juga menyoroti pentingnya kehadiran Allah Tritunggal dalam kehidupan manusia, serta kemampuan untuk mendengarkan suara batin dan mengikuti tuntunan Tuhan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, kehadiran Tuhan dalam hati kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap orang, dan yang penting untuk menyadari kehadiran Tuhan dalam hati manusia. Juga pentingnya terbuka kepada Roh Kudus dan membiarkannya memimpin dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di dalam rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, apalagi kehidupan gereja, di mana Allah Tritunggal juga menyadari bahwa hadir dalam hati manusia dan selalu memimpin kita. Secara pribadi, dalam pendidikan dan pendampingan, Bapak Arnoldus juga menekankan pentingnya memperlakukan setiap individu dengan hormat dan memperhatikan kebutuhan mereka, apalagi saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus atau yang berkekurangan. Dengan rendah hati dan kita saling menyapa, membantu, bahkan meringankan beban mereka yang berkekurangan tersebut. Dan kepercayaan pada Tuhan membuat Arnoldus memiliki tekad yang kuat untuk mewujudkan visinya dan tidak pernah menyerah pada rintangan ataupun hal-hal yang mempengaruhi kehidupan beliau. Nah, di sini kita juga bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan hadir pada diri kita. Bapak Ibu, sahabat yang terkasih, di dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menerapkan spiritualitas Santo Arnoldus Jansen tadi dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam karya misionaris. Lalu, kalau kita sebagai Soberdian, SWD awam, di dalam kehidupan gereja pun kita siap untuk melaksanakan atau membantu tugas-tugas liturgis gereja. Banyak hal yang kita bisa lakukan dalam liturgis gereja tadi itu, seperti terlibat dalam paduan suara, KUR, atau juga hal-hal yang lain seperti pemandu umat, dan juga hal-hal kecil yang mungkin mengatur atau membantu membersihkan gereja, membersihkan lingkungan, bahkan kita bisa dengan menghijaukan lingkungan gereja. Itu adalah salah satu bagaimana kita menerapkan spiritualitas
Santo Arnoldus Jansen dalam kehidupan kita di gereja. Lalu, bagaimana memperdalam hubungan dengan Tuhan? Bapak Ibu, sahabat yang terkasih, dalam hal memperdalam hubungan dengan Tuhan, kita sebagai Soberdian itu melalui doa dan kontemplasi agar kita dapat lebih mengenal dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hati kita. Juga kita memperluas cakrawala kehidupan dengan terbuka pada Roh Kudus, kita menerima bimbingannya dalam menghidupi jalan hidup kita. Kemudian Bapak Ibu, melalui kerja dan pengabdian, pasti kita dapat menunjukkan cinta kita kepada Tuhan, terlebih-lebih kita pada sesama. Dengan berpikir dan bertindak secara bijaksana, kita mendengarkan suara batin dan mengikuti tuntunan Tuhan, dan kita juga dapat membuat keputusan yang tepat dalam membantu, dalam mengerjakan sesuatu, dalam kehidupan berumah tangga ataupun kehidupan kita menggereja. Saya katakan tadi kehidupan menggereja, di sini artinya kita bahwa Soberdian hendaknya berpartisipasi aktif dalam kehidupan gereja. Karena apa? Karena setiap orang dipanggil untuk melibatkan diri dalam kehidupan menggereja dan membagikan bakat atau talentanya. Romo, Bapak Ibu, Sobat yang terkasih, masih banyak hal-hal yang lain yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita mengikuti spiritualitas keluarga Arnoldus Jansen. Tapi kalau kita kembali pada moto beliau bahwa Vivat cor Jesu in cordibus honimum. Semoga hati kudus Yesus hidup di hati semua orang. Terima kasih Romo, Bapak Ibu, sahabat yang terkasih. Sekilas sharing saya tentang spiritualitas Arnoldus Jansen. Matur nuwun berkah dalem. Matur nuwun berkah dalam. Wah, Pak Yosef luar biasa ya. Bagaimana menghayati spiritualitas yang intinya Arnoldus mengajak kita supaya semua orang bisa mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Ya, itu dalam moto dalam bahasa Latin, Vivat Deus unus et trinus in cordibus nostri. Ya, supaya hidup Tuhan itu hidup dalam hati semua orang. Ya, sekali lagi Pak Yosef, terima kasih. Dan kita akan memutarkan lagu ini, permintaan dari Putri. Selamat malam Putri, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik ya, sehat-sehat. Nah, ini dia kiriman request lagu dari saudari Putri. Mari kita nikmati.
Agus yang inspiratif, doa orang benar Tuhan pasti dengarkan. Doa orang beriman. Nah, sekarang kita akan mendengarkan sharing dari Bapak Agus ya. Pak Agus ya. Pak Agus, halo Pak Agus, apa kabar? Ini dia, kita mari dengarkan. Berkemas-berkia di mana saja berada, perkenankanlah saya memberikan sedikit sharing untuk berkontribusi dalam siaran pada kali ini dengan tema mendalami spiritualitas Papa Arnoldus. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih, mengamati gerak langkah Sophia saat ini kira-kira sudah 30 tahun lebih ya berdiri, tapi masih belum nampak kemajuan-kemajuan yang cukup signifikan, yang cukup berarti, yang bisa dirasakan oleh umat dan masyarakat umum sesuai dengan misi yang kita emban bersama. Jadi baik dalam kegiatan gereja maupun dalam kegiatan umum kita masih kurang dikenal, kurang berkontribusi dengan baik. Indikasinya apa? Indikasinya itu kalau kita berada di tengah-tengah komunitas yang lain di paroki. Kalau saya amati di paroki saya itu ada 6 sampai 7 kategorial. Lalu kalau di Keuskupan Surabaya itu ada sekitar 40 sampai 50 kategorial. Kita semua bisa melihat posisi kita dalam di tengah-tengah komunitas itu bagaimana. Apakah kita cukup punya kontribusi yang baik, kita bisa berperan dengan baik, juga di dalam komunitas kelompok kita, apakah kita sudah cukup semangat dan cukup bekerja tekun untuk dapat mengembangkan paguyuban kita ini. Jadi ini semua menjadi tantangan kita. Bukannya kami mengajak kita untuk tidak mau kalah dengan yang lain, tapi memang ini suatu tanda-tanda bahwa kita itu perlu berbenah. Gitu. Kalau bermisi, itu pengertian saya adalah bergerak, baik sebagai pendukung dalam doa, maupun yang utamanya adalah bergerak di tengah-tengah masyarakat dengan segala bentuk sesuai dengan kondisi dan potensi komunitas kita. Saya sangat berharap adanya peningkatan semangat bergerak ini menuju hasil karya yang nyata, dapat dirasakan oleh SPD yang kita dukung, dapat dirasakan juga oleh paroki atau keuskupan maupun dalam masyarakat umum. Bagaimana karya kita itu bisa dinikmati dan bisa membawa kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Selama ini kalau saya rasakan peran Romo SPD, Buddha dan sebagainya itu dalam pembinaan yang berkelanjutan dan sistematis terhadap Sophia ini, saya rasakan masih kurang. Juga para pimpinan komunitas di tingkat paroki atau kelompok, kemudian di distrik, di provinsi, perlu dipompa lagi semangatnya. Dan menurut saya ini juga keteladanan ini sangat penting bagi kita semua.
kebersamaan, lalu juga pendekatan kekeluargaan jauh lebih efektif memotivasi dan mendorong anggota Sowedia untuk bergerak menuju visi misinya daripada kita juga hanya tenggelam dalam renungan-renungan maupun pembinaan-pembinaan verbal yang tiap hari kita juga bisa lihat di mass media, di medsos, itu kelihatannya kurang efektif. Yang paling efektif adalah pendekatan-pendekatan kekeluargaan, terus kita bangun agar nanti semangatnya muncul dan menumbuhkan karya-karya kita dalam bentuk yang nyata. Sekian Romo dan Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Sowedia terus semangat dan mencapai cita-citanya sebagai misionaris awam. Salam misioner. Terima kasih Pak Agus. Wah, luar biasa, sebuah ajakan, dan juga setiap orang berusaha, ya akhirnya kita tahu rencana Tuhan pasti akan berlanjut, berjalan. Nah, ya, spiritualitas yang kita ayati akan memberikan kekuatan, akan memberikan dorongan bagi kita, akan membuat kita lebih semangat, karena roh, jiwa perutusan kita tentu saja dari Tuhan sendiri melalui hambanya Bapak Arnold Jansen. Ya, luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk sharingnya, penyemangat, dan tentu hal ini kalau bisa semua Sowedia mencoba memahami, menghayati, dan melalui siaran-siaran macam ini tentu kita saling meneguhkan, saling memberikan informasi, saling menguatkan. Nah, itu yang perlu. Nah, sekarang ini Natasha dari Sowedia Muda. Apa lagunya Natasha? Ini lagu yang diminta. Ya, Suk Burman. Iya. Mari kita nikmati. Semoga terinspirasi. I'm Extra Joss Ultimate. I am you. Ya, mari selamat mendengarkan. Iya.
Iya, terima kasih kiriman lagu dari Natasha. Lalu request lagu berikut ini dari siapa ini? Eva. Ya, Versas. Ya, selamat menikmati. Mari kita dengarkan. Semoga lagu ini menghibur Anda semua. Iya, ini dia. Versas from the floor. Iya. Let's take our time tonight, girl. Above us, all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor. Ooh, check it out for me now, girl. Versace on the floor. Ooh, check it out for me now, girl. Unzip the bag and fall while I kiss your neck and shoulders. No, don't be afraid to show it all. I'll be right here ready to hold ya. Girl, you know your head down to your heels. Don't be confused by my smile, 'cause I ain't never been more for real, for real. So just turn down the lights and close the door. Ooh,
Iya, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Dan masih ada lagu dari Bapak Stefan ya, Ave Maria, lagu terbaru ini ya. Ini dari Bapak Stefan. Mari kita dengarkan. Selamat menikmati. Ave Maria, Bunda Kristus yang tak bernoda, Bunda Sang Penebus dosa manusia, Bunda yang penuh cinta, Tuhan besertamu. Ave Maria, Bunda Kristus yang tak bernoda, Bunda Sang Penebus dosa manusia, Bunda yang penuh cinta, Tuhan besertamu. Kau ditinggikan di atas wanita, diberkati buah tubuhmu, Yesus Sang Mesias yang rela menderita karena manusia. Ave Maria, Bunda Kristus yang tak bernoda, Bunda Sang Penebus dosa manusia, Bunda yang penuh cinta, Tuhan Kau ditinggikan di atas wanita, diberkati buah tubuhmu, Yesus Sang Mesias yang rela menderita karena manusia. Ave Maria, Bunda Kristus yang tak bernoda, Bunda Sang Penebus dosa manusia, Bunda yang penuh cinta. Iya, lagu baru ya Pak Stefan, bagus sekali. Terima kasih untuk kiriman lagunya. Dan hampir semua lagu sudah diputarkan. Dan bagaimana kabar Sober Dia Jakarta? Halo sahabat-sahabat Sober Dia, para kontraktor yang ada di Jakarta. Selamat sore, selamat malam.
Tuhan menyertai Anda semua. Demikian juga sahabat-sahabat Soperdia di Bali, Lombok, ya Kuskupan Denpasar. Tetap semangat bukan? Ya, Tuhan memberkati Anda semua. Demikian juga para konfrater Soperdia yang ada di Kalimantan. Ya, sudah lama sudah tidak berjumpa lewat udara ya. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat. Dan tentunya para konfrater yang ada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Ya, selamat sore untuk Anda semua, sehat selalu. Semoga siaran ini boleh Anda terima dan boleh meneguhkan dalam pelayanan, dalam tugas, dan seterusnya. Namun baik, kita akan mendengarkan sebuah lagu dulu. Iya. Kita akan mendengarkan sebuah lagu apa ya? Kita akan mendengarkan sebuah lagu yang tentu saja orang mengalami ini semua berkat spiritualitas yang kuat sehingga mereka boleh mengalami perjuangan. Dan ini dia lagu Biarlah Aku Semakin Kecil, Tuhan Semakin Besar. Ini pengalaman hidup Romo Made yang tahun ini akan merayakan 40 tahun perjalanan imamatnya, dan dia sungguh dalam pelayanannya mencerminkan pemberian dirinya yang selama bertahun-tahun dia ada di pedalaman Kalimantan. Inilah ungkapan syukurnya yang saya olah menjadi sebuah lagu. Ini dia, mari kita dengarkan ya. Semoga kita semua boleh terhibur dengan lagu ini. Iya. Tahun berjalan di tanah yang kau tunjukkan, melayani dengan kasih di tengah umatmu, ya Tuhan. Lewati lembah dan tantangan Kalimantan, namun kasih-Mu tetap menyertaiku. Menyusuri sungai masuk hutan, Engkau yang kuatkan langkahku, setia di jalan-Mu. Biarlah Engkau semakin besar dan aku semakin kecil, segala karya, segala cinta hanya bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ku tanam benih dalam doa, ku pelihara dengan setia, kini tumbuh dan berbuah. Anak-anak-Mu jadi terang ya Tuhan. Ku tanam benih dalam doa,
cinta hanya bagi kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Gereja berdiri, iman berseri di hati umat yang Kau kasihi. Syukur ku panjatkan, oh Tuhan, setiamu tak berkesudahan. Oh betapa indahnya kasih setiamu, ya Tuhan. Biarlah Engkau semakin besar dan aku semakin kecil. Segala karya, segala cinta hanya bagi kemuliaan-Mu, ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Iya, ini orang yang menghidupi semangat Jalan-Mu, biar semangat pengabdian karena didorong oleh semangat spiritualitas pelayanan. Baiklah, saudara-saudariku, semoga Anda semua senantiasa dikaruniai, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini kita akan mengakhiri perjumpaan kita terlebih dahulu dengan doa. Siapa yang akan memimpin doa kita ini? Ya, Eva, ya. Eva, silakan Eva pimpin doa ya. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk menutup perjumpaan kita dengan doa. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita menutup perjumpaan kita pada sore hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat yang selalu Engkau berikan bagi kami semua. Terlebih pada hari ini, kami boleh bersama ditemukan lewat pengalaman dan sharing dalam siaran radio Gema Sofedia pada hari ini. Kami mohon agar kami yang boleh hadir mendengarkan Gema Sofedia pada sore hari ini semakin hari semakin dekat dalam lindungan-Mu yang terkasih. Berkatilah juga orang-orang yang senantiasa masih berjuang dalam tugas dan karya panggilan mereka dimanapun mereka berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon berkat dari Pater Mortigo. Semoga kita semua, Anda semua diberkati, dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ini sebagai penutup perjumpaan kita, Ina Arnoldus Jansen. Bentara kasih dan sabda Bapa menyebarkan talentanya sampai di ujung dunia. Doa dan berkenan pada Ilahi, Engkau berberkati, nama Bapa Surgawi. Arnold Jansen. Hidup kami bersamamu.
Engkau pilihan Tuhan di hadapan Bapa Pencipta, menyediakan yang layu lemah, sampah bagi kehidupan, bekal menuju surga di jalan yang terkesan. Mohon kepada Bapa agar kami selamat. Iya, dengan demikian berakhirlah perjumpaan kita pada sore hari ini. Selamat malam saudara-saudariku, para konfraterku. Sehat-sehat selalu. Ingatlah pesan-pesan Arnoldus Jansen yang terungkap lewat spiritualitas Arnold Jansen ini semakin meneguhkan, menguatkan, mendorong kita untuk berkarya. Selamat malam, selamat beristirahat. Istirahatlah dengan baik dan besok pagi bangun dengan segar. Tuhan selalu menyertai kita. Amin, amin, amin. Terima kasih. Ciao.